Pagi itu, di dalam limusin Maybach edisi terbatas, suasana terasa berat. Dewi Agri, 45, janda kaya raya pemilik Agri Sentosa, tampak tegang. Mengenakan setelan haute couture berwarna navy dan perhiasan berlian yang tak terhitung harganya. Ia memandang keluar jendela, namun tatapannya kosong. Di kursi kemudi, Bagas, 26, supir barunya dari desa yang polos, memegang kemudi dengan kedua tangan, tegak dan berhati-hati. Ia baru seminggu bekerja dan masih belum terbiasa dengan keheningan mewah yang memekakkan telinga. Mobil baru saja meninggalkan gerbang rumah mewah Dewi dan melaju di jalanan Jakarta yang mulus. Tiba-tiba, suara Dewi yang dingin terdengar melalui intercom. "Bagas, tolong hentikan mobil sebentar." Bagas segera menepi ke bahu jalan. "Ada yang salah, Nyonya Dewi? Apakah Nyonya merasa tidak enak badan?" "Tidak, aku baik-baik saja secara fisik," jawab Dewi. "Tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu yang penting. Tolong cari tombol suspension setting di dashboard mobil ini." Bagas dengan patuh mencarinya. "Ini Nyonya, saat ini berada di mode comfort." "Ubah ke mode sport plus," perintah Dewi. Suaranya mengandung nada yang aneh. Bagas terkejut. Mode sport plus dirancang untuk balapan, membuat mobil sangat kaku dan setiap guncangan di jalanan terasa kuat. "Maaf Nyonya, jalanan ini sedikit bergelombang. Jika diubah ke mode itu, perjalanannya akan sangat tidak nyaman." Dewi menghela napas panjang, helaan yang terdengar lelah dan penuh frustrasi. "Aku tidak butuh kenyamanan palsu, Bagas. Aku ingin kamu mengerti bagaimana rasanya menjadi aku. Kekayaan ini seharusnya membuat hidupku mulus, tapi kenyataannya setiap pagi aku merasa seperti melewati jalanan berlubang." Dewi meninggikan suaranya, memancarkan amarah yang terpendam. "Tugasmu hari ini bukan hanya mengemudi, tapi mengerti. Ubah ke mode yang paling tidak nyaman dan biarkan kamu merasakan guncangan yang aku rasakan setiap kali harga komoditas anjlok. Bisakah kamu mengerti kegilaan ini?" Inilah perkenalan yang paling tidak logis yang pernah Bagas terima dalam hidupnya. Kontras dan polosnya Bagas. Bagas terdiam. Ia adalah anak petani yang terbiasa hidup sederhana, mencari uang untuk pengobatan ibunya. Ia hanya tahu guncangan traktor di sawah, bukan guncangan emosi janda kaya. Namun, ia melihat ketulusan yang putus asa di mata Dewi melalui cermin tengah. Bagas akhirnya mengaktifkan mode Sport Plus. Mobil seketika terasa kaku. Saat ia melaju di atas sedikit ketidakrataan jalan, getarannya terasa hingga ke tulang. Saya mengerti, Nyonya Dewi," kata Bagas, mencoba menafsirkan permintaan itu secara harfiah. "Mobilnya sekarang bergetar kencang. Saya akan coba menghindari garis marka jalan agar guncangannya berkurang." Dewi menutup wajahnya dengan telapak tangan, sedikit tertawa pahit. "Tentu saja kamu akan mengerti getaran fisiknya, Bagas. Kamu polos sekali. Aku ingin kamu mengerti filosofi di balik getaran itu." "Nyonya Dewi," jawab Bagas, mencoba menghubungkan dengan pengalamannya. "Di desa saya, kalau tanahnya terlalu sering diguncang, dia akan mati dan tidak subur lagi. Mungkin Nyonya perlu mengistirahatkan tanah Nyonya agar bisa subur lagi?" Dewi menarik tangannya. Jawaban polos Bagas yang mengaitkan masalah emosional dengan logika pertanian justru membuatnya tertarik. "Kamu adalah supir pertama yang memberiku metafora pertanian," kata Dewi, suaranya sedikit melunak. Kontrak emosional dan akhir bab. Mereka tiba di kantor pusat Agri Sentosa, sebuah landmark kaca dan baja yang megah. Sebelum Bagas turun, Dewi menyerahkan sebuah tablet digital. "Di sini ada semua data trading dan chart komoditas. Aku tidak memintamu mempelajarinya," kata Dewi. "Aku ingin kamu melihat datanya dan mengerti bahwa setiap garis merah dan hijau di sini adalah tekanan.
Aku akan bicara padamu tentang futures dan margin call. Jangan tanya balik, cukup katakan, saya mengerti, Nyonya Dewi. Dewi menatap Bagas dengan intens. Ini adalah kontrak baru kita, Bagas. Gaji besarmu dibayar untuk mengemudi di dunia nyata dan menjadi jangkar emosional di dunia abstrakku. Bersediakah kamu menjadi supir dengan pemahaman ganda? Bagas, yang sangat butuh uang, mengangguk cepat. Ia tidak mengerti apa itu margin call, tetapi ia mengerti bahwa Nyonya Dewi yang kaya raya ini sedang sangat kesepian. Saya bersedia, Nyonya Dewi, jawab Bagas tegas. Saya akan mengerti. Mari kita berangkat. Dewi tersenyum samar. Senyum yang terasa tulus namun mahal. Ia keluar dari mobil. Bagas ditinggal sendirian di dalam mobil yang berguncang kaku, membuka tablet itu, melihat grafik-grafik yang tak dimengertinya, dan menyadari bahwa pekerjaannya jauh lebih sulit daripada membersihkan lumpur dari ban. Dewi membawa Bagas, yang masih mengenakan seragam supir, langsung ke lantai trading kantornya. Sebuah ruangan dingin berteknologi tinggi yang penuh dengan deretan layar komputer yang menampilkan grafik dan angka yang bergerak cepat. Ruangan itu sunyi, namun intensitasnya mematikan. Lihat ini, Bagas, kata Dewi, menunjuk ke layar monitor raksasa yang menampilkan grafik komoditas. Ini adalah harga kedelai, jagung, dan pupuk dunia. Setiap garis yang bergerak ini bukan hanya uang. Ini adalah harga diriku. Bagas mengamati layar itu dengan bingung. Ia hanya tahu harga panen di desanya, bukan harga yang berubah dalam milidetik di bursa global. Hilangnya jutaan dan ketenangan batin. Dewi menceritakan momen-momen saat ia kehilangan jutaan dolar hanya karena salah perhitungan. Ia berbicara tentang margin call yang bisa menghancurkan kekayaan dalam semalam. Aku bisa kehilangan puluhan hektar sawahmu dalam satu kedipan mata, Bagas, kata Dewi, matanya dingin. Orang melihat aku kaya, tapi mereka tidak mengerti bahwa aku hidup di atas jurang yang sangat rapuh. Aku tidak bisa tidur. Ketenangan batinku sama volatilnya dengan harga komoditas. Ia menoleh ke Bagas. Aku ingin kamu melihat semua angka yang gila ini dan mengerti mengapa aku sering terlihat tegang. Aku ingin kamu mengerti bahaya trading ini. Logika yang terbalik. Bagas menyimak. Ia tidak mengerti istilah volatilitas, tetapi ia mengerti tentang resiko gagal panen. Nyonya Dewi, jawab Bagas hati-hati. Saya mengerti, angka-angka itu bergerak cepat dan menakutkan. Tapi di desa saya, kami percaya, semakin cepat uang datang, semakin cepat dia pergi. Jika Nyonya terlalu sering melihat layar itu, Nyonya tidak akan punya waktu untuk melihat matahari terbit. Ketenangan itu ada di luar sana, Nyonya, bukan di dalam layar ini. Dewi terdiam. Supirnya baru saja menyarankan CEO perusahaan trading terbesar untuk berhenti melihat pasar. Logika polos itu, meski absurd, terasa menyegarkan. Baik, Bagas, kamu mengerti. Mari kita pergi. Aku lelah dengan ruangan yang dingin ini. Dewi membawa Bagas ke inti pabrik pupuk Agri Sentosa yang luas. Bau amonia dan bahan kimia menyengat. Dewi menjelaskan proses pembuatan pupuk anorganik yang sangat efisien dan menghasilkan keuntungan besar. Pupuk kimia ini adalah emas kami, Bagas. Dalam seminggu, dia bisa membuat tanah sangat subur dan hasil panen melimpah. Jelas, Dewi. Tapi dalam jangka panjang, jika digunakan berlebihan, dia bisa merusak kesuburan alami tanah dan membunuh mikroba yang bermanfaat. Dewi menatap tumpukan karung pupuk. Inilah aku, Bagas, bisiknya. Aku sudah diracuni pupuk kimia. Kehidupan cepat, kaya instan. Aku kaya, tapi aku merasa kesuburan alami jiwaku sudah mati. Kamu harus mengerti bahaya pertumbuhan instan yang merusak fondasi. Membandingkan dengan tanah desa, Bagas menyentuh karung pupuk itu dengan ragu. Maaf, Nyonya Dewi, di desa saya kami memang pakai pupuk kimia, tapi sedikit.
Kami lebih sering pakai pupuk kompos atau kotoran kambing. Itu memang lambat, tapi tanamannya kuat. Tanah kami terjaga sampai sekarang. Dewi mendengarkan dengan saksama. Maksudmu, aku harus berhenti menggunakan pupuk kimia dalam hidupku dan beralih ke kompos organik yang lambat? Bagas mengangguk polos. Saya tidak tahu soal hidup Nyonya, tapi soal tanah, iya. Tanah yang baik butuh kesabaran Nyonya. Keberanian berbicara tulus. Dewi terkesan. Bagas tidak memberikan solusi, tetapi ia memberikan perbandingan logis yang tulus dari dunianya. "Kamu berani ya, Bagas?" kata Dewi, tersenyum kecil. "Kamu berani menyarankan CEO pabrik pupuk kimia untuk beralih ke pupuk organik." "Saya hanya menyampaikan apa yang saya mengerti tentang tanah, Nyonya," jawab Bagas. "Kalau Nyonya ingin saya mengerti, saya akan mengerti dengan bahasa yang saya tahu." Dewi merasa lega. Setidaknya ada satu orang yang melihat masalahnya sebagai tanah yang bisa diperbaiki, bukan sekedar uang yang harus dicari. Siang hari, saat mengemudi di jalan tol menuju rapat penting, Dewi menerima telepon yang mengabarkan bahwa tender besar pasokan pupuk ke pemerintah yang sudah lama ia incar jatuh ke tangan kompetitor. Dewi sangat terpukul. Dewi segera mematikan ponselnya dan bersandar di kursi. Ia tidak berteriak atau marah. Ia hanya menutup wajahnya dengan tangan dan mulai menangis tanpa suara. Air mata seorang wanita yang sudah terbiasa kuat, tetapi lelah berpura-pura. "Bagas," bisik Dewi, suaranya tercekat. "Mereka bilang orang kaya tidak boleh menangis. Mereka bilang aku punya segalanya. Mereka tidak mengerti bahwa bisnis ini adalah hidupku dan aku baru saja kalah." "Bagas," bisik Dewi, suaranya tercekat. "Mereka bilang orang kaya tidak boleh menangis. Mereka bilang aku punya segalanya. Mereka tidak mengerti bahwa bisnis ini adalah hidupku dan aku baru saja kalah." Air mineral yang berharga. Dewi meminta Bagas mengerti kesedihannya dan terus mengemudi dalam keheningan total. Bagas mendengar isak tangis itu. Ia merasa kasihan. Ia tidak mengucapkan kata "saya mengerti" karena ia merasa itu tidak cukup. Bagas membuka kotak kecil di dashboard yang berisi perbekalan daruratnya, yang berisi air mineral, koyo, dan permen. Ia mengambil sebotol air mineral yang masih dingin dan menyodorkannya ke belakang melalui celah kursi. "Maaf Nyonya Dewi," kata Bagas lembut. "Di desa saya, kalau orang menangis itu karena kurang air. Nyonya minum ini dulu. Setelah itu, barulah kita pikirkan lagi soal tender itu. Tubuh Nyonya butuh air dingin." Air mineral yang berharga. Dewi mengambil botol air mineral itu. Ini bukan botol air mineral premium seperti yang biasa diminumnya, melainkan air mineral biasa. Tindakan polos dan logis Bagas itu justru menenangkan Dewi. Dewi minum air itu perlahan. "Terima kasih Bagas," kata Dewi, suaranya lebih stabil. "Aku mengerti, kamu benar. Tubuhku butuh air, jiwaku juga butuh air, tapi aku tidak tahu air apa yang harus kuminum." "Air yang tulus Nyonya," jawab Bagas refleks. Dewi tertegun. Ia telah menghabiskan miliaran untuk mencari kedamaian, tetapi ketenangan justru datang dari sebotol air mineral biasa dan kata-kata tulus seorang supir. Keesokan harinya, Bagas dipanggil oleh kepala akunting perusahaan. Bagas khawatir ia akan dimarahi karena menyalakan mode Sport Plus atau memberikan air mineral murahan kepada bosnya. Namun, kepala akunting menyodorkan slip gaji baru. "Bagas, Nyonya Dewi menyetujui penyesuaian gajimu. Kamu adalah supir yang paling beruntung di perusahaan ini." Gaji Bagas naik menjadi 3 kali lipat dari gaji supir pribadinya yang paling senior. Bagas tercengang. Jumlah itu cukup untuk membiayai pengobatan ibunya selama setahun penuh. Tugas, wadah emosi. Dewi memanggil Bagas ke ruangannya.
Ia duduk di balik meja kaca besar. "Gaji itu adalah imbalan atas keheninganmu yang aktif, Bagas," kata Dewi serius. "Kamu mendapatkan gaji sebesar itu karena kamu tidak menghakimi, dan kamu hanya berusaha mengerti dengan caramu yang polos." Dewi menegaskan syaratnya. "Mulai sekarang, tugasmu adalah menjadi wadah emosiku. Aku bisa bicara tentang kegilaan pasar trading, tentang dendam direksi, atau tentang betapa aku merindukan suamiku. Aku bisa melakukannya kapan saja, bahkan tengah malam. Tetapi kamu dilarang keras memberikan solusi, saran, atau menghibur. Kamu hanya boleh berkata, 'Saya mengerti, Nyonya Dewi.' Cukup." Mempertaruhkan kepolosan. Bagas bingung. Ia dibayar untuk tidak menolong. Ia dibayar untuk menahan diri. Namun, ia melihat amplop gajinya dan memikirkan ibunya. "Baik, Nyonya Dewi," jawab Bagas mantap. "Saya mengerti. Saya akan menjadi wadah yang kokoh. Saya tidak akan mencoba memberi solusi. Saya hanya akan berusaha memahami perasaan Nyonya." Dewi tersenyum puas. "Bagus, aku mengandalkan kepolosanmu, Bagas. Jangan pernah berubah. Sekarang, antarkan aku ke tempat yang paling sunyi di kota ini. Aku butuh didengarkan keheningan." Bagas mengemudi, menyadari bahwa ia baru saja menjual kepolosannya kepada janda kaya itu demi uang yang tulus. Hubungan mereka pun memasuki rutinitas aneh. Bagas tidak lagi hanya mengemudi, ia mengemudikan emosi Dewi. Dewi mulai menggunakan kode khusus untuk meminta pengertian. Jika Susi menekan tombol klakson pelan saat macet, suara yang hampir tidak terdengar, ini berarti aku sedang sangat frustrasi dengan intrik di kantor. Tolong mengerti amarahku yang terpendam. Bagas harus segera mengemudi menuju area yang tenang dengan banyak pepohonan. Jika Dewi menyentuh cincin berliannya sambil menatap kosong, ini berarti aku sedang merindukan almarhum suamiku. Tolong mengerti kesepianku. Bagas harus menyalakan musik instrumental klasik dengan volume terendah. Jika Dewi meminta Bagas mengemudi memutar selama 15 menit sebelum masuk gerbang rumah, ini berarti tolong mengerti bahwa aku belum siap kembali ke sangkar emas ini. Reaksi logis Bagas. Sore itu, di tengah kemacetan yang parah, Dewi menekan klakson pelan berulang kali. Sinyal amarah sudah diberikan. Bagas segera mengambil tindakan. Ia memutar mobil dan mengemudi ke pinggiran kota ke arah sawah yang masih tersisa. Aroma tanah basah dan jerami segera memenuhi kabin mobil. "Bagas, kenapa kamu membawaku ke sini?" tanya Dewi sedikit terkejut. "Nyonya Dewi memberi sinyal merah," jawab Bagas polos. "Saya mengerti Nyonya sedang marah. Di desa saya, kalau marah, kamu datang ke sawah. Tanah itu tidak akan membalas amarah Nyonya, dia hanya menyerapnya." "Saya harap Nyonya bisa mengerti bahwa sawah ini lebih baik dari kemacetan Nyonya." Keheningan yang dicari. Dewi membiarkan jendela mobil terbuka sedikit, membiarkan aroma pupuk organik dan tanah basah masuk. Keheningan sawah dan kejujuran Bagas menciptakan kedamaian yang tidak pernah bisa diberikan oleh spa termahal. "Kamu berhasil, Bagas," kata Dewi akhirnya. "Aku merasa lebih tenang. Kamu mengerti dengan caramu sendiri." Bagas hanya tersenyum polos. Ia tidak mengerti mengapa bosnya yang kaya raya lebih suka aroma sawah daripada parfum mahal. Tetapi ia merasa senang karena ia telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai pendengar yang mengerti dengan cara yang tulus. Dewi membawa Bagas ke sebuah lahan percobaan milik perusahaan. Lahan itu tampak kering, padahal sudah diberi pupuk kimia Agri Sentosa dosis tinggi. Tim agronomis Dewi frustrasi. "Lihat ini, Bagas," kata Dewi, menginjak tanah kering itu dengan sepatu stiletonya. "Kita sudah menghabiskan jutaan, tapi tanah ini menolak. Ini seperti hidupku. Aku sudah memberi segala yang terbaik, tapi dia tetap hampa.
Aku butuh kamu mengerti rasa frustrasi saat uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagas mengambil segenggam tanah itu, menciumnya dan meremasnya. Maaf Nyonya Dewi, kata Bagas dengan nada ahli yang polos. Tanah ini bukan hampa, dia hanya lelah. Terlalu banyak pupuk kimia membuat dia bekerja keras dan tidak sempat bernafas. Tanah ini butuh istirahat, dia butuh pupuk organik dan air yang tulus. Logika alam yang menampar. Bagas menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Bagaimana pupuk organik yang lambat justru lebih baik karena menyehatkan tanah dari akarnya, bukan hanya hasilnya. Ia berbicara tentang mikroba dan cacing tanah dengan penuh semangat. Jika Nyonya Dewi memaksakan hasil cepat, Nyonya akan merusak fondasi Nyonya, Bagas menyimpulkan. Sama seperti bisnis, Nyonya terlalu sering memaksa, Nyonya perlu istirahat agar fondasi Nyonya kuat lagi. Dewi terdiam. Pengetahuan Bagas tentang tanah sangat mendalam. Ia sadar, Bagas tidak hanya mengemudi, ia melihat masalahnya sebagai masalah tanah yang kelelahan, bukan bisnis yang merugi. Dewi mendapatkan inspirasi. Dewi memandang lahan itu, lalu memandang Bagas. Ia melihat ketulusan pada Bagas yang mencintai tanahnya lebih dari uang. Bagas, kamu benar, bisik Dewi. Aku sudah terlalu lama mencari solusi cepat. Mulai sekarang, Bagas, aku akan memintamu sesekali menemaniku ke meeting pengembangan produk. Bukan untuk bicara, tapi agar kamu bisa mengerti mana yang pupuk organik dan mana yang pupuk kimia dalam ide-ide mereka. Rizal, si supir polos, kini mendapatkan peran tak tertulis sebagai konsultan ketulusan. Ia hanya mengangguk, senang karena pengetahuannya tentang tanah dihargai tanpa menyadari implikasi besarnya. Beberapa hari kemudian, krisis melanda. Pasar komoditas anjlok tajam, harga saham Agri Sentosa merosot, dan Dewi kehilangan miliaran di pasar futures. Ia panik. Ia kembali ke mobil dan meminta Bagas segera mengemudi tanpa tujuan. Bagas, kita rugi besar. Aku harus menjual semua saham futures agar kerugiannya tidak semakin besar. Aku ingin kamu mengerti tekanan ini. Tekanan saat semua orang menyalahkan trader yang salah mengambil keputusan. Dewi hampir menangis. Ia mendesak Bagas untuk menyetujui keputusannya menjual. Benar kan Bagas? Jual saja semuanya. Jangan ambil risiko lagi. Logika petani mengalahkan logika trader. Bagas menarik nafas panjang, mengingat janjinya untuk tidak memberikan solusi, tetapi juga mengingat kebijaksanaan di desanya. Nyonya Dewi, kata Bagas lembut sambil mengemudi pelan. Saya mengerti Nyonya takut rugi, tapi di desa saya, kami percaya petani sejati tidak akan menjual benihnya saat harganya murah. Dewi terdiam. Maksudmu? Saham itu kan bibit Nyonya, jelas Bagas polos. Kalau dijual sekarang, Nyonya rugi besar. Mending disimpan dulu, biarkan market kembali subur. Kalau pupuk Nyonya memang bagus, dia pasti akan naik lagi. Jangan panik, petani panen saat harga pas, bukan saat sedang ketakutan. Trader lain mendesaknya menjual untuk membatasi kerugian. Bagas menyarankan menahan dan bersabar, seperti petani yang menunggu musim. Dewi membatalkan perintahnya untuk menjual dan meminta Bagas mengemudi kembali ke kantor. Kamu benar Bagas, aku terlalu sering melihat harga hari ini dan lupa melihat harga musim depan, kata Dewi. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kesabaran adalah bagian dari keberanian. Terima kasih. Hubungan mereka kini telah bergeser dari atasan bawahan menjadi guru murid tanpa disadari. Dewi ingin menguji integritas Bagas, jauh melampaui tes kejujuran biasa. Dalam perjalanan pulang dari acara amal, Dewi sengaja menjatuhkan kalung berlian paling mahal miliknya di lantai mobil, di antara kursi belakang dan depan. Kalung itu berkilauan di bawah lampu ambien mobil. Bagas, panggil Dewi dengan suara datar. Aku lelah.
Tolong mengerti bahwa aku akan langsung tidur saat sampai. Jangan ganggu aku sampai pagi." Dewi ingin tahu apakah Bagas akan mengambil kalung itu, menyembunyikannya, atau mencoba mengembalikannya secara pribadi. Setibanya di rumah, Bagas turun. Ia melihat kalung itu tergeletak. Nilainya bisa membeli seluruh desanya. Integritas sang polos. Bagas tidak menyentuh kalung itu. Ia teringat nasihat ayahnya. Harta yang bukan milikmu adalah racun. Bagas mengunci mobil, tetapi ia tidak meninggalkan barang berharga itu begitu saja. Ia tidak berani mengambilnya dan membawanya ke dalam rumah Dewi, khawatir dituduh mencuri. Bagas menelpon kepala keamanan. "Pak, tolong kirimkan 2 orang segera ke garasi. Ada barang Nyonya Dewi yang jatuh di lantai mobil. Saya tidak berani menyentuhnya, Pak, takut merusak bukti kalau Nyonya lupa di mana jatuhnya." Ia menunggu di samping mobil sampai tim keamanan tiba. Ia meminta tim keamanan merekam proses pengambilan kalung itu. Kepercayaan mutlak. Keesokan paginya, Dewi sangat terkejut. Ia mendengar laporan bahwa Bagas bersikeras tidak menyentuh kalung itu dan menunggu tim keamanan. Dewi memanggil Bagas. "Kenapa kamu tidak mengambilnya, Bagas? Kamu bisa saja memberikannya padaku secara pribadi." "Saya mengerti, Nyonya Dewi," jawab Bagas polos. "Tapi saya harus mengerti integritas. Kalau saya yang mengambilnya, Nyonya akan ragu. Jadi, saya biarkan mata lain yang melihat, agar Nyonya tidak perlu meragukan kejujuran saya." Dewi tersentuh. Bagas telah menolak peluang besar dan memilih untuk melindungi kejujurannya dan melindungi kepercayaan Dewi. "Kamu adalah orang paling jujur yang pernah kutemui, Bagas. Aku mengerti integritasmu. Terima kasih." Setelah insiden berlian, suasana di dalam mobil berubah lagi. Dewi tidak lagi hanya berbicara tentang bisnis. Ia mulai berbicara tentang masa lalunya, tentang suaminya yang meninggal, dan bagaimana ia harus menjadi Dewi Agri yang kuat, padahal aslinya ia hanya Dewi yang rapuh. Ia berbicara panjang lebar, dan Bagas hanya mendengarkan dalam keheningan yang penuh rasa hormat. Selama Bagas mengemudi di jalan bebas hambatan yang sepi, Dewi mulai menatapnya lama-lama melalui cermin spion tengah. Ia menatap wajah Bagas yang polos, tanpa pretensi, tanpa ambisi tersembunyi. Mencari ketulusan sejati. Dewi mencari jawaban. Mengapa ia merasa jauh lebih tenang dengan Bagas yang polos daripada dengan semua penasihatnya yang bergelar tinggi? Ia melihat Bagas dengan cermat. Bagas terlihat tegang, tetapi bukan karena gugup, melainkan karena ia berusaha keras untuk mengemudi dengan sempurna dan fokus. Bagas yang menyadari tatapan intens Dewi merasa canggung. Ia mengira ia melanggar aturan. "Nyonya Dewi," tanya Bagas hati-hati. "Maaf, apakah saya lupa mematikan lampu mobil atau apakah rambut saya berantakan?" Dewi tertawa kecil, tawa yang langka dan tulus. "Tidak, Bagas, kamu sempurna. Aku hanya mencoba mengerti mengapa kamu begitu tenang. Kamu adalah orang yang paling polos dan jujur di dunia yang penuh kepalsuan ini." Dewi tidak lagi melihatnya sebagai supir. Ia melihat Bagas sebagai sepotong kebenaran yang bergerak. Bagas adalah antitesis dari kehidupan trading yang penuh kebohongan dan ketamakan. Ketika mobil tiba di kompleks rumah Dewi, ia tidak segera turun. "Bagas," kata Dewi, suaranya mengandung nada yang lembut. "Tolong mengerti bahwa aku tidak ingin kamu pergi. Tetaplah mengemudi selama 10 menit lagi. Aku butuh ketenangan ini." Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Dewi. Perasaan yang tak berani ia sebut cinta, tetapi jelas melampaui hubungan kerja. Di kantor pusat, gosip tentang supir kesayangan Dewi telah mencapai puncaknya. Reno, 35, manajer operasional yang ambisius dan sudah lama mengincar posisi direktur utama, sangat marah.
Ia melihat Bagas sebagai ancaman serius terhadap rencana pengambil alihan kekuasaan dan finansialnya. Reno mengamati Bagas dari jauh saat Bagas sedang membersihkan mobil. Reno tidak melihat Bagas sebagai orang jujur. Ia melihatnya sebagai orang desa yang licik yang memanfaatkan kesepian janda kaya itu. Reno mendekati Bagas dengan senyum palsu. "Hebat ya Bagas, Nyonya Dewi sangat percaya padamu, sampai-sampai kau tahu semua rahasia hatinya. Jangan sampai kepercayaan itu disalahgunakan ya, demi pupuk yang lebih subur di dompetmu." Fitnah di ruang direksi. Reno mulai menyebarkan fitnah ke dewan direksi, terutama kepada anggota yang sudah lama tidak menyukai Dewi. "Nyonya Dewi sudah terlalu emosional," bisik Reno. "Dia terlalu bergantung pada supir pribadinya untuk terapi. Dia membuat keputusan bisnis berdasarkan filosofi petani, bukan laporan keuangan. Ini membuktikan bahwa dia tidak kompeten untuk memimpin perusahaan trading." Reno menyarankan, "Kita harus menyelidiki supir itu. Dia mungkin mata-mata kompetitor yang menyamar sebagai orang polos. Ketergantungan Nyonya Dewi pada supir itu adalah kelemahan besar." Dewi dalam bahaya. Intrik Reno berhasil. Dewan direksi mulai mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas kesehatan mental Dewi dan peran Bagas di dalamnya. Sore itu, Dewi menerima memo resmi dari Dewan Direksi yang meminta laporan mendetail tentang keputusan-keputusan bisnisnya yang tidak konvensional, termasuk kunjungan-kunjungan ke sawah. Dewi tahu ini adalah serangan. Ia memanggil Bagas. "Bagas, kita dalam bahaya. Mereka akan menyerang keputusanku karena kamu. Mereka akan menyerangmu. Kamu harus mengerti bahwa sekarang kepolosanmu adalah senjata yang sangat berbahaya di mata mereka." Bagas, yang tidak tahu apa-apa tentang politik kantor, hanya bisa menjawab, "Saya mengerti Nyonya Dewi, saya akan menjaga mobil ini agar tetap aman." Hari itu adalah rapat luar biasa Dewan Direksi yang dipimpin oleh Reno, yang bertujuan untuk memaksa Dewi menjual divisi trading dan membatasi kekuasaannya. Atmosfer di luar ruang rapat terasa seperti medan perang yang dingin. Sebelum masuk, Dewi memanggil Bagas. Ia tampak sangat lelah. "Bagas, aku akan menghadapi trader yang paling kejam di ruang ini. Mereka yang memperdagangkan kepercayaan," kata Dewi dengan mata berkaca-kaca. "Aku butuh kamu mengerti bahwa aku mungkin akan keluar sebagai pecundang hari ini. Aku hanya butuh kekuatan untuk tidak menangis di depan mereka." Dewi meminta Bagas menunggu di koridor, di bangku yang menghadap langsung ke pintu ruang rapat. Kehadiran polos Bagas adalah satu-satunya jangkar emosinya. Hadiah dari desa. Saat rapat berlangsung dan suara-suara debat mulai terdengar dari dalam, Bagas merasa Dewi membutuhkan lebih dari sekedar kehadirannya. Ia teringat cerita Dewi bahwa ia merindukan makanan sederhana almarhum suaminya. Bagas pergi sebentar ke kantin dan kembali membawa sekotak kecil bekal yang ia siapkan dari rumah. Isinya nasi pecel dengan bumbu kacang buatan ibunya yang ia bawa dari desa. Melalui staf pelayan kantor, Bagas mengirimkan kotak bekal itu ke meja Dewi di tengah rapat dengan pesan di serbet, "Nyonya Dewi, tanah butuh nutrisi organik. Jangan biarkan mereka mengambil energi Nyonya. Saya mengerti Nyonya sedang lapar. Nyonya makan ini dulu." Kekuatan nasi pecel. Di tengah perseteruan sengit tentang keuntungan, Dewi menerima kotak bekal itu. Aroma nasi pecel yang khas, jauh dari aroma mewah ruangan itu, seketika menghangatkan hatinya. Itu adalah makanan kesukaan almarhum suaminya. Dewi tersenyum. Bukan makanan yang ia butuhkan, tetapi ketulusan dan pemahaman Bagas tentang kelelahan spiritualnya. Kekuatan baru muncul. Dewi mengakhiri rapat dengan menunda keputusan, membalikkan keadaan Reno untuk sementara. Saat keluar, Dewi langsung menatap Bagas. "Nasi pecel itu, rasanya tulus Bagas. Kamu menyelamatkanku dari kehancuran emosional. Aku mengerti sekarang,
Kamu adalah pupuk terbaik yang aku miliki. Reno semakin marah karena Bagas, seorang supir, terus-menerus mengganggu rencana jahatnya. Reno menunggu Bagas di lobi yang sepi. "Selamat nak Bagas, dari supir sekarang jadi pengirim catering pribadi Nyonya Dewi," ejek Reno dengan suara menusuk. "Aku dengar gajimu naik 3 kali lipat. Hebat, kamu berhasil menjual kepolosanmu dengan harga mahal." Reno mencibir. "Dengar baik-baik petani, kamu tidak mengerti apa-apa tentang bisnis triliunan ini. Kamu bau pupuk, jangan coba-coba mencampuri urusan trader dan direksi. Nyonya Dewi hanya memanfaatkanmu, dia akan membuangmu begitu perasaannya sudah stabil." Pertahanan sang polos. Rizal, yang polos tetapi harga dirinya sebagai anak petani kuat, tidak gentar. "Maaf Pak Reno," jawab Bagas dengan tenang dan hormat. "Saya tidak menjual kepolosan saya. Saya hanya menjalankan tugas yang diperintahkan Nyonya Dewi. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis trader." Bagas melihat sepatu kulit mahal Reno. "Tapi saya mengerti Pak, semua uang di perusahaan ini berasal dari tanah. Saya bangga bau pupuk, karena tanpa bau ini Nyonya Dewi dan Bapak tidak akan punya apa-apa untuk diperdagangkan." Ancaman terbuka. Reno terkejut. Logika Bagas, meski sederhana, tidak terbantahkan. Ia tahu Bagas mulai menjadi bahaya nyata. Reno berbisik dingin. "Aku akan pastikan kau dipecat, Bagas. Aku akan membuktikan bahwa kau bukan supir. Kau adalah mata-mata yang menyelinap ke dalam perusahaan ini." Kita lihat, apakah Nyonya Dewi tetap mempercayai pupuk tulusmu saat kau dituduh mencuri? Bagas kembali ke mobil dengan perasaan tidak enak. Ia tahu Reno tidak main-main. Ia telah menjadi target dalam permainan kekuasaan yang kejam ini. Ia hanya bisa bersandar pada kejujurannya dan berharap Dewi akan mengerti bahwa ia tidak bersalah. Keesokan harinya, kepanikan melanda kantor pusat. Resep pupuk rahasia yang merupakan formula inti Agri Sentosa dan bernilai miliaran hilang dari berangkas Dewi. Ini adalah dokumen yang bisa menghancurkan perusahaan jika jatuh ke tangan kompetitor. Reno segera bergerak. Ia menyebarkan informasi bahwa Bagas yang memiliki akses ke banyak area kantor adalah tersangka utama. Reno menunjukkan rekaman CCTV yang sudah diedit di mana Bagas terlihat berada di dekat brankas. Dewi memanggil Bagas ke ruangannya. Wajah Dewi tegang dan pucat. "Bagas, resep pupuk rahasia hilang. Reno menuduhmu. Apa yang bisa kamu katakan?" Keraguan yang melukai. Bagas terkejut. "Saya bersumpah Nyonya Dewi, saya tidak pernah menyentuh brankas itu. Saya hanya mengemudi dan mendengarkan Nyonya." Dewi sangat ingin mempercayai Bagas, tetapi bukti yang disajikan Reno yang sudah dipalsukan sangat kuat. Kelangsungan perusahaannya dipertaruhkan. Dewi menunduk, tidak berani menatap mata Bagas. "Aku harus meminta kamu mengerti, Bagas. Aku harus mengikuti prosedur perusahaan. Jika rahasia ini bocor, ribuan petani akan terkena dampaknya. Kamu harus mengerti bahwa aku terpaksa meragukanmu untuk sementara. Aku akan menskorsingmu sampai penyelidikan selesai." Keputusan ini melukai Bagas lebih dari pemecatan. Dianggap tidak tulus oleh Dewi adalah hukuman terberat baginya. Janji untuk kembali. Bagas menerima skorsing itu. Ia tahu ia harus membuktikan kejujurannya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Dewi. "Baik, Nyonya Dewi," jawab Bagas dengan suara lirih. Saya mengerti Nyonya harus menjaga perusahaan. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan kembali, dan saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya tidak bisa dicuri." Bagas menyerahkan kunci mobil dan seragamnya. Ia meninggalkan kantor, meninggalkan kenyamanan barunya, dan kembali ke jalanan sebagai orang polos yang dituduh mata-mata.
tetapi memiliki tekad baja seorang petani. Bagas, meski diskors, tidak pulang. Ia tahu Reno adalah dalangnya. Ia menggunakan pengetahuannya tentang tata letak pabrik dan kebiasaan Reno. Reno selalu mengeluhkan gudang penyimpanan lama yang jarang dikunjungi. Bagas menyelinap ke area pabrik yang sudah tua dan ditinggalkan. Tempat karung pupuk ditumpuk tidak teratur. Ini adalah area yang hanya Bagas dan tim operasional Reno ketahui seluk-beluknya. Bagas tidak mencari di tempat yang logis. Ia mencari di tempat yang paling tidak terurus. Ia teringat cerita Reno yang sering marah karena tumpukan karung pupuk lama yang berdebu. Petunjuk di karung pupuk. Bagas menemukan tumpukan karung pupuk yang sudah hampir lapuk. Di baliknya ada sebuah lubang kecil di dinding, dan di dalam lubang itu Bagas menemukan sebuah map yang sama persis dengan yang hilang. Di dalam map itu ada resep pupuk rahasia dan secarik memo dengan tulisan tangan Reno berisi rincian transfer dana dari kompetitor. Reno berencana mengambil resep itu malam ini setelah Bagas dipecat. Bagas, meskipun tangannya gemetar, tahu ia telah menemukan bukti. Ia tidak tergoda untuk lari. Ia bertekad mengembalikan kejujurannya dan menyelamatkan Dewi. Kejujuran membawa kemenangan. Bagas segera kembali ke kantor. Ia menerobos masuk ke ruang rapat Dewan Direksi di mana Dewi sedang dibombardir pertanyaan oleh Reno dan direksi lainnya. "Nyonya Dewi," Bagas berteriak menempatkan map itu di tengah meja. "Ini adalah resep pupuk rahasia. Saya menemukannya di gudang lama, di tempat yang tersembunyi. Dan ini adalah buktinya, Reno yang menyembunyikannya." Reno seketika pucat. Kebenaran terungkap. Kepolosan Bagas yang berani bertindak demi kejujuran telah memenangkan pertempuran. Dewi menatap Bagas, air matanya berlinang haru dan rasa bersalah. Setelah Reno dipecat dan kekacauan meredah, malam itu Dewi membawa Bagas ke atap kantor pusat yang kosong. Mereka duduk di tepi atap, menatap jutaan lampu kota di bawah mereka. Dewi memohon maaf pada Bagas. "Maafkan aku, Bagas. Aku meragukanmu. Aku membiarkan uang dan ketakutan menguasai logikaku." "Kamu mengerti sekarang, Nyonya Dewi?" jawab Bagas lembut. "Nyonya harus mengerti bahwa tidak semua orang bisa dibeli. Ada orang yang menjual pupuk, ada orang yang menjual saham, tapi saya hanya menjual tenaga dan kejujuran. Kamu mengerti sekarang, Nyonya Dewi?" Dewi menyentuh tangan Bagas, tangan yang kasar karena terbiasa memegang cangkul. "Awalnya, aku memintamu mengerti penderitaanku sebagai trader kaya," kata Dewi, suaranya dipenuhi emosi. "Tapi sekarang aku sadar yang ku mau darimu bukan pengertian, Bagas. Aku butuh kamu menjadi mataku yang melihat keindahan tulus di tengah kekejaman dunia ini. Kamu melihatku bukan sebagai CEO atau janda kaya, tapi sebagai tanah yang butuh istirahat. Aku mengerti, Bagas. Aku mengerti bahwa kejujuranmu adalah kekayaan yang paling berharga. Pupuk untuk hati." Dewi mengakui Bagas adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menipu dirinya. "Aku akan memberimu hadiah terbesar," kata Dewi. "Aku akan menunjukmu sebagai direktur konsultasi pertanian agar kamu bisa memberikan pupuk organik kepada perusahaan ini. Kamu tidak akan pernah lagi disebut supir, Bagas." Bagas hanya tersenyum polos. "Terima kasih, Nyonya Dewi. Tapi saya akan mengerti, Nyonya, hanya jika Nyonya juga mengizinkan hati Nyonya untuk jujur." Bagas, polos, telah berhasil membuka pintu hati Dewi yang selama ini tertutup oleh lapisan pupuk kimia kekayaan. Tentu, mari kita lanjutkan cerita Dewi Agri dan Bagas, supir polosnya, dari bab 17 hingga bab 20.
menuju puncak emosi, keputusan besar, dan ending yang menggemparkan dunia bisnis. Lanjutan cerita, pupuk intrik dan pengertian hati. Bab 17, Bagas menolak kemewahan, 10 menit. Tawaran jabatan dan ujian terakhir. Keesokan harinya, Dewi memanggil Bagas ke ruang kerjanya. Di atas meja, ada kontrak direktur konsultasi pertanian dengan gaji fantastis. Ini jaminan keamananmu, Bagas. Ini adalah pengakuan bahwa kamu lebih berharga dari semua trader yang kumiliki, kata Dewi sambil mendorong kontrak itu. Bagas mengambil kontrak itu, melihat angkanya dan tersenyum. Namun, ia meletakkan kembali pena yang ada di tangannya. "Maaf Nyonya Dewi," kata Bagas dengan kerendahan hati yang mengejutkan. "Saya tidak bisa menandatangani ini." Dewi terkejut. "Kenapa? Kamu meragukan jabatannya? Aku bisa membuatmu menjadi direktur utama." Kepolosan mengalahkan ambisi. "Saya mengerti tawaran Nyonya," jawab Bagas tulus. "Tapi saya tidak butuh jabatan. Saya tidak tahu cara mengelola anggaran sebesar itu, dan jabatan itu akan membuat saya tidak lagi menjadi Bagas yang polos." Bagas melihat mata Dewi. "Saya mengerti Nyonya Dewi. Nyonya tidak butuh direktur baru. Nyonya hanya butuh hidup yang lebih tulus. Jika Nyonya memberi saya jabatan, Nyonya akan kembali mencari pengertian di tempat lain karena saya akan berubah." Bagas berdiri. "Saya ingin tetap menjadi orang polos yang jujur, Nyonya. Saya akan terus bekerja sebagai supir jika Nyonya mengizinkan. Atau saya akan kembali ke desa. Tapi saya tidak ingin uang mengubah ketulusan saya." Jatuh cinta pada kepolosan. Penolakan Bagas terhadap kekayaan membuat hati Dewi luluh. Bagas telah melewati ujian terberat, ujian kesetiaan pada integritas diri. Dewi berjalan mendekat, menatap Bagas dan memegang tangannya. Ia tidak lagi melihat status sosial mereka. "Kamu benar, Bagas," bisik Dewi, matanya berkaca-kaca. "Aku telah mencoba membeli semuanya, termasuk ketenangan. Tapi kamu tidak bisa kubeli. Aku mencintai kepolosanmu, Bagas. Aku mencintai kejujuranmu yang murni. Aku mencintaimu." Itu adalah pengakuan yang tulus dan berani. Bagas terpaku. Semua kebijaksanaan trading Dewi tidak mampu menghadapi kekuatan cinta yang sederhana itu. Dewi memutuskan untuk membersihkan hidupnya dan perusahaannya dari pupuk kimia, intrik, dan ketamakan. Ia memanggil semua direksi, manajer, dan staf kunci untuk rapat mendesak. Dewi berdiri di podium, memancarkan aura CEO yang telah menemukan ketenangan sejati. "Mulai hari ini," kata Dewi lantang, "kita akan menjual semua saham trading komoditas. Kita akan fokus pada bisnis inti, pupuk organik. Kita akan bertumbuh perlahan tapi subur seperti tanah yang sehat. Saya akan memprioritaskan ketulusan dan kualitas, bukan keuntungan instan." Keputusan ini mengguncang ruangan. Para trader cemas, tetapi Dewi tak tergoyahkan. Penghargaan untuk sang inspirasi. Dewi kemudian menoleh ke Bagas yang masih berdiri di sudut ruangan memakai seragam supir. "Untuk mewujudkan visi baru ini, kita membutuhkan orang yang mengerti tanah dan ketulusan," kata Dewi, suaranya penuh haru. "Seseorang yang mengajarkan saya bahwa kesabaran dan kejujuran lebih mahal dari semua futures yang kita perdagangkan." Dewi mengumumkan, "Saya akan mengangkat Bagas sebagai Direktur Divisi Konsultasi dan Inovasi Organik. Dia bertanggung jawab langsung atas implementasi filosofi tulus perusahaan." Bagas terkejut. Ia menolak jabatan direktur, tetapi kali ini jabatan itu adalah tentang nilai, bukan hanya uang. Ia melihat ke mata Dewi dan mengangguk. Lamaran yang menggemparkan.
Setelah pengumuman itu, keributan melanda ruangan. Dewi mengangkat tangan meminta keheningan. Dan terakhir, "Dan ini adalah pengumuman pribadi," kata Dewi, dengan senyum yang tulus, cerah, dan berani. Dewi berjalan mendekati Bagas, yang masih mengenakan seragam supir. Ia berlutut di depan Bagas, di hadapan semua direksi, yang terkejut. Dewi mengeluarkan cincin berlian sederhana, bukan kalung yang jatuh, dan berkata dengan suara mantap, "Bagas, aku tidak ingin kamu mengemudi lagi. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu suburkan ini?" Ruangan itu seketika heboh, disusul teriakan kehebohan dari para direksi. Dewi Agri, janda trader paling kaya, melamar supir pribadinya yang polos di depan dewan direksi. Ini adalah berita yang akan mengguncang Indonesia. Berita pernikahan Dewi dan Bagas menjadi headline utama di seluruh media. Cinta tak mengenal margin call. Janda miliarder menikahi supir beraroma tanah. Reno yang melihat ini dari rumah benar-benar kalah. Awalnya, dewan direksi mencoba menentang, khawatir akan citra perusahaan. Tetapi Dewi mengancam akan menjual seluruh sahamnya jika mereka tidak mendukung. Mereka pun terpaksa setuju. Bagas, yang polos, meminta upacara pernikahan yang sangat sederhana. Ia tidak mau resepsi mewah di hotel bintang 5. Upacara pernikahan unik. Pernikahan pun digelar. Tempatnya bukan di gereja katedral atau ballroom, melainkan di lahan percobaan pabrik pupuk organik yang baru dibuka. Dekorasi utamanya adalah karung-karung pupuk organik yang dihiasi bunga-bunga sederhana. Para tamu, termasuk direksi, datang mengenakan pakaian kasual yang unik. Bagas mengenakan jas yang dibelikan Dewi, tetapi ia tetap memakai sepatu bot kulit yang biasa ia pakai di sawah. Dewi mengenakan gaun putih sederhana dengan kalung berlian yang disematkan di ranting pohon kecil. Saat janji suci diucapkan, Bagas tidak berjanji akan memberikan kemewahan. "Saya berjanji, Dewi, untuk menjaga hati kamu agar tetap subur dan tidak akan pernah meracuninya dengan kepalsuan. Saya akan selalu menjadi pupuk organik dalam hidupmu." Tarian di bawah sinar matahari. Di akhir upacara, Dewi tidak meminta Bagas mengemudikannya. Dewi meminta Bagas mengajaknya menari. Bagas yang polos dan kaku ragu. "Aku mengerti, Bagas," bisik Dewi, memeluknya erat. "Kamu tidak tahu cara berdansa. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa denganmu, aku tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat orang. Kita hanya perlu menari mengikuti irama hati kita." Mereka berdansa canggung di atas tanah yang baru diberi pupuk organik, di bawah sinar matahari sore. Kehebohan pernikahan itu mencapai puncaknya. Sebuah pernikahan yang otentik dan benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Bagas sedang dalam perjalanan rutin, tetapi kali ini menuju desa Bagas. Bagas tetap mengemudi, meskipun ia sudah menjadi direktur. Dewi duduk di kursi depan bersamanya. Bagas bersikeras mengecat ulang Maybach hitam mewah itu menjadi hijau pupuk organik yang menenangkan, sebagai simbol visi baru perusahaan. Dewi tidak lagi mengeluarkan kode. Bagas tidak lagi merasa tertekan untuk mengerti hal-hal abstrak. Bagas menoleh ke Dewi. "Nyonya, maksudku sayang Dewi. Kita sudah sangat jauh dari kantor. Apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Bukankah kamu harus memantau market?" Pengertian sejati dan ketenangan. Dewi memegang tangan Bagas. "Aku mengerti sekarang, Bagas," katanya, senyumnya damai. "Aku mengerti bahwa aku tidak butuh uang. Aku butuh ketenangan. Aku mengerti bahwa nilai sejati perusahaan adalah ketulusan, bukan harga saham." Perusahaan Agri Sentosa kini meluncurkan produk terbarunya, pupuk tulus organik yang dibuat berdasarkan filosofi Bagas.
Pupuk ini perlahan-lahan mengubah nasib para petani kecil di seluruh Indonesia. Penutup abadi. Saat mereka tiba di desa Bagas, disambut oleh Ibu Bagas yang bahagia, Dewi mengambil sekantong kecil pupuk tulus. "Ini adalah pernikahan kita, Bagas," kata Dewi, "pupuk yang lahir dari seorang trader kaya dan seorang supir polos. Kamu sudah membuat tanah hatiku subur lagi." Bagas memeluknya. Ia telah mencapai kekayaan sejati, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk membantu desanya. "Aku mengerti, Dewi," bisik Bagas. "Aku mengerti bahwa cinta adalah pupuk terbaik di dunia." Pasangan yang unik itu pun berjalan beriringan di pematang sawah, meninggalkan kemewahan Maybach yang kini beraroma tanah. Dewi Agri, sang trader, akhirnya menemukan ketenangan dan pengertian sejati pada supir polosnya, Bagas. Tamat. Dewi memutuskan untuk membersihkan hidupnya dan perusahaannya dari pupuk kimia, intrik, dan ketamakan. Ia memanggil semua direksi, manajer, dan staf kunci untuk rapat mendesak. Dewi berdiri di podium, memancarkan aura CEO yang telah menemukan ketenangan sejati. "Mulai hari ini," kata Dewi lantang, "kita akan menjual semua saham trading komoditas. Kita akan fokus pada bisnis inti, pupuk organik. Kita akan bertumbuh perlahan tapi subur seperti tanah yang sehat. Saya akan memprioritaskan ketulusan dan kualitas, bukan keuntungan instan." Keputusan ini mengguncang ruangan. Para trader cemas, tetapi Dewi tak tergoyahkan. Penghargaan untuk sang inspirasi. Dewi kemudian menoleh ke Bagas yang masih berdiri di sudut ruangan memakai seragam supir. "Untuk mewujudkan visi baru ini, kita membutuhkan orang yang mengerti tanah dan ketulusan," kata Dewi, suaranya penuh haru. "Seseorang yang mengajarkan saya bahwa kesabaran dan kejujuran lebih mahal dari semua futures yang kita perdagangkan." Dewi mengumumkan, "Saya akan mengangkat Bagas sebagai Direktur Divisi Konsultasi dan Inovasi Organik. Dia bertanggung jawab langsung atas implementasi filosofi tulus perusahaan." Bagas terkejut. Ia menolak jabatan direktur, tetapi kali ini jabatan itu adalah tentang nilai, bukan hanya uang. Ia melihat ke mata Dewi dan mengangguk. Lamaran yang menggemparkan. Setelah pengumuman itu, keributan melanda ruangan. Dewi mengangkat tangan meminta keheningan. "Dan terakhir, dan ini adalah pengumuman pribadi," kata Dewi, dengan senyum yang tulus, cerah, dan berani. Dewi berjalan mendekati Bagas yang masih mengenakan seragam supir. Ia berlutut di depan Bagas, di hadapan semua direksi yang terkejut. Dewi mengeluarkan cincin berlian sederhana, bukan kalung yang jatuh, dan berkata dengan suara mantap, "Bagas, aku tidak ingin kamu mengemudi lagi. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu suburkan ini?" Ruangan itu seketika heboh, disusul teriakan kehebohan dari para direksi. Dewi Agri, janda trader paling kaya, melamar supir pribadinya yang polos di depan dewan direksi. Ini adalah berita yang akan mengguncang Indonesia. Berita pernikahan Dewi dan Bagas menjadi headline utama di seluruh media. Cinta tak mengenal margin call. Janda miliarder menikahi supir beraroma tanah. Reno yang melihat ini dari rumah benar-benar kalah. Awalnya, dewan direksi mencoba menentang, khawatir akan citra perusahaan. Tetapi Dewi mengancam akan menjual seluruh sahamnya jika mereka tidak mendukung. Mereka pun terpaksa setuju. Bagas, yang polos, meminta upacara pernikahan yang sangat sederhana. Ia tidak mau resepsi mewah di hotel bintang 5. Upacara pernikahan unik. Pernikahan pun digelar,
Tempatnya bukan di gereja katedral atau ballroom, melainkan di lahan percobaan pabrik pupuk organik yang baru dibuka. Dekorasi utamanya adalah karung-karung pupuk organik yang dihiasi bunga-bunga sederhana. Para tamu, termasuk direksi, datang mengenakan pakaian kasual yang unik. Bagas mengenakan jas yang dibelikan Dewi, tetapi ia tetap memakai sepatu bot kulit yang biasa ia pakai di sawah. Dewi mengenakan gaun putih sederhana dengan kalung berlian yang disematkan di ranting pohon kecil. Saat janji suci diucapkan, Bagas tidak berjanji akan memberikan kemewahan. Saya berjanji Dewi untuk menjaga hati kamu agar tetap subur dan tidak akan pernah meracuninya dengan kepalsuan. Saya akan selalu menjadi pupuk organik dalam hidupmu. Tarian di bawah sinar matahari. Di akhir upacara, Dewi tidak meminta Bagas mengemudikannya. Dewi meminta Bagas mengajaknya menari. Bagas yang polos dan kaku ragu. "Aku mengerti, Bagas," bisik Dewi, memeluknya erat. "Kamu tidak tahu cara berdansa. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa denganmu, aku tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat orang. Kita hanya perlu menari mengikuti irama hati kita." Mereka berdansa canggung di atas tanah yang baru diberi pupuk organik, di bawah sinar matahari sore. Kehebohan pernikahan itu mencapai puncaknya. Sebuah pernikahan yang otentik dan benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Bagas sedang dalam perjalanan rutin, tetapi kali ini menuju desa Bagas. Bagas tetap mengemudi, meskipun ia sudah menjadi direktur. Dewi duduk di kursi depan bersamanya. Bagas bersikeras mengecat ulang Maybach hitam mewah itu menjadi hijau pupuk organik yang menenangkan, sebagai simbol visi baru perusahaan. Dewi tidak lagi mengeluarkan kode. Bagas tidak lagi merasa tertekan untuk mengerti hal-hal abstrak. Bagas menoleh ke Dewi. "Nyonya, maksudku sayang Dewi. Kita sudah sangat jauh dari kantor. Apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Bukankah kamu harus memantau market?" Pengertian sejati dan ketenangan. Dewi memegang tangan Bagas. "Aku mengerti sekarang, Bagas," katanya, senyumnya damai. "Aku mengerti bahwa aku tidak butuh uang. Aku butuh ketenangan. Aku mengerti bahwa nilai sejati perusahaan adalah ketulusan, bukan harga saham." Perusahaan Agri Sentosa kini meluncurkan produk terbarunya, pupuk tulus organik yang dibuat berdasarkan filosofi Bagas. Pupuk ini perlahan-lahan mengubah nasib para petani kecil di seluruh Indonesia. Penutup abadi. Saat mereka tiba di desa Bagas, disambut oleh Ibu Bagas yang bahagia, Dewi mengambil sekantong kecil pupuk tulus. "Ini adalah pernikahan kita, Bagas," kata Dewi. "Pupuk yang lahir dari seorang trader kaya dan seorang supir polos. Kamu sudah membuat tanah hatiku subur lagi." Bagas memeluknya. Ia telah mencapai kekayaan sejati, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk membantu desanya. "Aku mengerti, Dewi," bisik Bagas. "Aku mengerti bahwa cinta adalah pupuk terbaik di dunia." Pasangan yang unik itu pun berjalan beriringan di pematang sawah, meninggalkan kemewahan Maybach yang kini beraroma tanah. Dewi Agri, sang trader, akhirnya menemukan ketenangan dan pengertian sejati pada supir polosnya, Bagas. Tamat. Dewi memutuskan untuk membersihkan hidupnya dan perusahaannya dari pupuk kimia, intrik, dan ketamakan. Ia memanggil semua direksi, manajer, dan staf kunci untuk rapat mendesak. Dewi berdiri di podium, memancarkan aura CEO yang telah menemukan ketenangan sejati. "Mulai hari ini," kata Dewi lantang, "kita akan menjual semua saham trading komoditas. Kita akan fokus pada bisnis inti, pupuk organik. Kita akan bertumbuh perlahan tapi subur seperti tanah yang sehat.
Saya akan memprioritaskan ketulusan dan kualitas, bukan keuntungan instan. Keputusan ini mengguncang ruangan. Para trader cemas, tetapi Dewi tak tergoyahkan. Penghargaan untuk sang inspirasi. Dewi kemudian menoleh ke Bagas yang masih berdiri di sudut ruangan memakai seragam supir. Untuk mewujudkan visi baru ini, kita membutuhkan orang yang mengerti tanah dan ketulusan, kata Dewi, suaranya penuh haru. Seseorang yang mengajarkan saya bahwa kesabaran dan kejujuran lebih mahal dari semua futures yang kita perdagangkan. Dewi mengumumkan, saya akan mengangkat Bagas sebagai Direktur Divisi Konsultasi dan Inovasi Organik. Dia bertanggung jawab langsung atas implementasi filosofi tulus perusahaan. Bagas terkejut. Ia menolak jabatan direktur, tetapi kali ini jabatan itu adalah tentang nilai, bukan hanya uang. Ia melihat ke mata Dewi dan mengangguk. Lamaran yang menggemparkan. Setelah pengumuman itu, keributan melanda ruangan. Dewi mengangkat tangan meminta keheningan. Dan terakhir, dan ini adalah pengumuman pribadi, kata Dewi, dengan senyum yang tulus, cerah, dan berani. Dewi berjalan mendekati Bagas yang masih mengenakan seragam supir. Ia berlutut di depan Bagas, di hadapan semua direksi yang terkejut. Dewi mengeluarkan cincin berlian sederhana, bukan kalung yang jatuh, dan berkata dengan suara mantap, "Bagas, aku tidak ingin kamu mengemudi lagi. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu suburkan ini?" Ruangan itu seketika heboh, disusul teriakan kehebohan dari para direksi. Dewi Agri, janda trader paling kaya, melamar supir pribadinya yang polos di depan dewan direksi. Ini adalah berita yang akan mengguncang Indonesia. Berita pernikahan Dewi dan Bagas menjadi headline utama di seluruh media. Cinta tak mengenal margin call. Janda miliarder menikahi supir beraroma tanah. Reno yang melihat ini dari rumah benar-benar kalah. Awalnya, Dewan Direksi mencoba menentang, khawatir akan citra perusahaan. Tetapi Dewi mengancam akan menjual seluruh sahamnya jika mereka tidak mendukung. Mereka pun terpaksa setuju. Bagas, yang polos, meminta upacara pernikahan yang sangat sederhana. Ia tidak mau resepsi mewah di Hotel Bintang 5. Upacara pernikahan unik. Pernikahan pun digelar. Tempatnya bukan di gereja katedral atau ballroom, melainkan di lahan percobaan pabrik pupuk organik yang baru dibuka. Dekorasi utamanya adalah karung-karung pupuk organik yang dihiasi bunga-bunga sederhana. Para tamu, termasuk direksi, datang mengenakan pakaian kasual yang unik. Bagas mengenakan jas yang dibelikan Dewi, tetapi ia tetap memakai sepatu bot kulit yang biasa ia pakai di sawah. Dewi mengenakan gaun putih sederhana dengan kalung berlian yang disematkan di ranting pohon kecil. Saat janji suci diucapkan, Bagas tidak berjanji akan memberikan kemewahan. "Saya berjanji, Dewi, untuk menjaga hati kamu agar tetap subur dan tidak akan pernah meracuninya dengan kepalsuan. Saya akan selalu menjadi pupuk organik dalam hidupmu." Tarian di bawah sinar matahari. Di akhir upacara, Dewi tidak meminta Bagas mengemudikannya. Dewi meminta Bagas mengajaknya menari. Bagas yang polos dan kaku ragu. "Aku mengerti, Bagas," bisik Dewi, memeluknya erat. "Kamu tidak tahu cara berdansa. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa denganmu, aku tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat orang. Kita hanya perlu menari mengikuti irama hati kita." Mereka berdansa canggung di atas tanah yang baru diberi pupuk organik, di bawah sinar matahari sore. Kehebohan pernikahan itu mencapai puncaknya. Sebuah pernikahan yang otentik dan benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Bagas sedang dalam perjalanan rutin, tetapi kali ini menuju desa Bagas. Bagas tetap mengemudi, meskipun ia sudah menjadi direktur.
Dewi duduk di kursi depan bersamanya. Bagas bersikeras mengecat ulang Maybach hitam mewah itu menjadi hijau pupuk organik yang menenangkan sebagai simbol visi baru perusahaan. Dewi tidak lagi mengeluarkan kode. Bagas tidak lagi merasa tertekan untuk mengerti hal-hal abstrak. Bagas menoleh ke Dewi. "Nyonya, maksudku sayang Dewi. Kita sudah sangat jauh dari kantor. Apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Bukankah kamu harus memantau market?" Pengertian sejati dan ketenangan. Dewi memegang tangan Bagas. "Aku mengerti sekarang Bagas," katanya, senyumnya damai. "Aku mengerti bahwa aku tidak butuh uang, aku butuh ketenangan. Aku mengerti bahwa nilai sejati perusahaan adalah ketulusan, bukan harga saham." Perusahaan Agri Sentosa kini meluncurkan produk terbarunya, pupuk tulus organik yang dibuat berdasarkan filosofi Bagas. Pupuk ini perlahan-lahan mengubah nasib para petani kecil di seluruh Indonesia. Penutup abadi. Saat mereka tiba di desa Bagas, disambut oleh Ibu Bagas yang bahagia, Dewi mengambil sekantong kecil pupuk tulus. "Ini adalah pernikahan kita, Bagas," kata Dewi. "Pupuk yang lahir dari seorang trader kaya dan seorang supir polos. Kamu sudah membuat tanah hatiku subur lagi." Bagas memeluknya. Ia telah mencapai kekayaan sejati, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk membantu desanya. "Aku mengerti, Dewi," bisik Bagas. "Aku mengerti bahwa cinta adalah pupuk terbaik di dunia." Pasangan yang unik itu pun berjalan beriringan di pematang sawah, meninggalkan kemewahan Maybach yang kini beraroma tanah. Dewi Agri, sang trader, akhirnya menemukan ketenangan dan pengertian sejati pada supir polosnya, Bagas. Tamat. Dewi memutuskan untuk membersihkan hidupnya dan perusahaannya dari pupuk kimia, intrik, dan ketamakan. Ia memanggil semua direksi, manajer, dan staf kunci untuk rapat mendesak. Dewi berdiri di podium, memancarkan aura CEO yang telah menemukan ketenangan sejati. "Mulai hari ini," kata Dewi lantang, "kita akan menjual semua saham trading komoditas. Kita akan fokus pada bisnis inti, pupuk organik. Kita akan bertumbuh perlahan tapi subur seperti tanah yang sehat. Saya akan memprioritaskan ketulusan dan kualitas, bukan keuntungan instan." Keputusan ini mengguncang ruangan. Para trader cemas, tetapi Dewi tak tergoyahkan. Penghargaan untuk sang inspirasi. Dewi kemudian menoleh ke Bagas yang masih berdiri di sudut ruangan memakai seragam supir. "Untuk mewujudkan visi baru ini, kita membutuhkan orang yang mengerti tanah dan ketulusan," kata Dewi, suaranya penuh haru. "Seseorang yang mengajarkan saya bahwa kesabaran dan kejujuran lebih mahal dari semua futures yang kita perdagangkan." Dewi mengumumkan, "Saya akan mengangkat Bagas sebagai Direktur Divisi Konsultasi dan Inovasi Organik. Dia bertanggung jawab langsung atas implementasi filosofi tulus perusahaan." Bagas terkejut. Ia menolak jabatan direktur, tetapi kali ini jabatan itu adalah tentang nilai, bukan hanya uang. Ia melihat ke mata Dewi dan mengangguk. Lamaran yang menggemparkan. Setelah pengumuman itu, keributan melanda ruangan. Dewi mengangkat tangan meminta keheningan. "Dan terakhir, dan ini adalah pengumuman pribadi," kata Dewi, dengan senyum yang tulus, cerah, dan berani. Dewi berjalan mendekati Bagas, yang masih mengenakan seragam supir. Ia berlutut di depan Bagas, di hadapan semua direksi, yang terkejut. Dewi mengeluarkan cincin berlian sederhana, bukan kalung yang jatuh, dan berkata dengan suara mantap, "Bagas, aku tidak ingin kamu mengemudi lagi. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu suburkan ini?"
Ruangan itu seketika heboh, disusul teriakan kehebohan dari para direksi. Dewi Agri, janda trader paling kaya, melamar supir pribadinya yang polos di depan dewan direksi. Ini adalah berita yang akan mengguncang Indonesia. Berita pernikahan Dewi dan Bagas menjadi headline utama di seluruh media. Cinta tak mengenal margin call. Janda miliarder menikahi supir beraroma tanah. Reno yang melihat ini dari rumah benar-benar kalah. Awalnya, dewan direksi mencoba menentang, khawatir akan citra perusahaan. Tetapi Dewi mengancam akan menjual seluruh sahamnya jika mereka tidak mendukung. Mereka pun terpaksa setuju. Bagas, yang polos, meminta upacara pernikahan yang sangat sederhana. Ia tidak mau resepsi mewah di Hotel Bintang 5. Upacara pernikahan unik. Pernikahan pun digelar. Tempatnya bukan di gereja katedral atau ballroom, melainkan di lahan percobaan pabrik pupuk organik yang baru dibuka. Dekorasi utamanya adalah karung-karung pupuk organik yang dihiasi bunga-bunga sederhana. Para tamu, termasuk direksi, datang mengenakan pakaian kasual yang unik. Bagas mengenakan jas yang dibelikan Dewi, tetapi ia tetap memakai sepatu bot kulit yang biasa ia pakai di sawah. Dewi mengenakan gaun putih sederhana dengan kalung berlian yang disematkan di ranting pohon kecil. Saat janji suci diucapkan, Bagas tidak berjanji akan memberikan kemewahan. "Saya berjanji, Dewi, untuk menjaga hati kamu agar tetap subur dan tidak akan pernah meracuninya dengan kepalsuan. Saya akan selalu menjadi pupuk organik dalam hidupmu." Tarian di bawah sinar matahari. Di akhir upacara, Dewi tidak meminta Bagas mengemudikannya. Dewi meminta Bagas mengajaknya menari. Bagas yang polos dan kaku ragu. "Aku mengerti, Bagas," bisik Dewi, memeluknya erat. "Kamu tidak tahu cara berdansa. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa denganmu, aku tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat orang. Kita hanya perlu menari mengikuti irama hati kita." Mereka berdansa canggung di atas tanah yang baru diberi pupuk organik, di bawah sinar matahari sore. Kehebohan pernikahan itu mencapai puncaknya. Sebuah pernikahan yang otentik dan benar-benar tulus. Beberapa bulan kemudian, Dewi dan Bagas sedang dalam perjalanan rutin, tetapi kali ini menuju desa Bagas. Bagas tetap mengemudi, meskipun ia sudah menjadi direktur. Dewi duduk di kursi depan bersamanya. Bagas bersikeras mengecat ulang Maybach hitam mewah itu menjadi hijau pupuk organik yang menenangkan, sebagai simbol visi baru perusahaan. Dewi tidak lagi mengeluarkan kode. Bagas tidak lagi merasa tertekan untuk mengerti hal-hal abstrak. Bagas menoleh ke Dewi. "Nyonya, maksudku, sayang Dewi, kita sudah sangat jauh dari kantor. Apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Bukankah kamu harus memantau market?" Pengertian sejati dan ketenangan. Dewi memegang tangan Bagas. "Aku mengerti sekarang, Bagas," katanya, senyumnya damai. "Aku mengerti bahwa aku tidak butuh uang, aku butuh ketenangan. Aku mengerti bahwa nilai sejati perusahaan adalah ketulusan, bukan harga saham." Perusahaan Agri Sentosa kini meluncurkan produk terbarunya, pupuk tulus organik yang dibuat berdasarkan filosofi Bagas. Pupuk ini perlahan-lahan mengubah nasib para petani kecil di seluruh Indonesia. Penutup abadi. Saat mereka tiba di desa Bagas, disambut oleh Ibu Bagas yang bahagia, Dewi mengambil sekantong kecil pupuk tulus. "Ini adalah pernikahan kita, Bagas," kata Dewi. "Pupuk yang lahir dari seorang trader kaya dan seorang supir polos. Kamu sudah membuat tanah hatiku subur lagi." Bagas memeluknya. Ia telah mencapai kekayaan sejati, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk membantu desanya. "Aku mengerti, Dewi," bisik Bagas. "Aku mengerti bahwa cinta adalah pupuk terbaik di dunia."
Pasangan yang unik itu pun berjalan beriringan di pematang sawah, meninggalkan kemewahan Maybach yang kini beraroma tanah. Dewi Agri, sang trader, akhirnya menemukan ketenangan dan pengertian sejati pada supir polosnya, Bagas. Tamat.